Saya seorang lajang yang bahkan belum pernah berhasil dalam kencan buta. Tapi Paman Topi malah datang ke rumah saya dan menuduh saya melakukan penganiayaan terhadap anak. Apakah Anda Yo Yuan? Ya, ada yang melaporkan Anda melakukan penganiayaan terhadap anak. Pak Polisi, apakah Anda yakin tidak salah alamat? Tidak salah. Petunjuk yang kami terima sangat spesifik. Dikatakan Anda melakukan penganiayaan terhadap seorang gadis kecil, berusia sekitar 5 atau 6 tahun di alamat ini. Pelapor memberikan foto yang menunjukkan luka di lengan dan wajah anak itu. Pak Polisi, saya tidak mengenal anak ini. Kamu tinggal sendirian? Iya, cuma aku sendiri. Sudah menikah? Belum. Punya anak? Belum. Punya pacar yang tinggal bareng? Belum. Kami perlu menyelidiki. Tolong bantu kami. Tentu, pasti bantu. Apartemen lajang seluas 40 meter persegi ini nggak ada yang perlu digeledah. Di kamar tidur ada tempat tidur single, lemari pakaian, dan isinya semua baju aku. Di dapur, kulkas berisi mie instan, saus laugan MA, beberapa botol bir, dan satu kotak pangsit kadaluarsa. Di kamar mandi satu sikat gigi, satu handuk, dan satu botol sampo 2-in-1. Hampir tidak ada apa-apa. Tidak ada pakaian, sepatu, atau mainan anak-anak. Tempat ini hanya menunjukkan jejak kehidupan seorang pria. Anda biasanya sendirian di rumah, kan? Bagaimana dengan akhir pekan? Juga di rumah, main game, tidak keluar. Keluar untuk apa? Bersosialisasi dengan siapa? Kami masih perlu menyelidiki beberapa hari lagi. Selama itu, Anda bisa menjalani kehidupan normal. Tapi untuk laporan ini, kami harus mengikuti prosedur. Tempat kerja Anda. Kami perlu mengecek situasinya besok. Tunggu dulu, kalian mau ke tempat kerjaku. Tapi aku tidak pernah menyiksa siapapun. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi laporan pengaduan itu sangat rinci. Ada foto dan deskripsinya. Kami harus menyelidikinya sampai tuntas. Kerjasamalah dalam penyelidikan. Orang yang bersih akan terbukti bersih. Ah, Yo Yuan, ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu. Kemarin ada polisi yang datang ke kantor untuk menanyakan keadaanmu. Mengenai pengaduan itu, aku tahu. Jangan panik dulu. Pihak perusahaan berpendapat bahwa, selama penyelidikan, kamu bisa mengambil cuti berbayar. Setelah hasilnya keluar, kamu bisa kembali bekerja. Tapi aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Hei, aku percaya padamu. Tapi perusahaan punya prosedur. Kamu juga tahu, kalau hal seperti ini bocor keluar. Saat aku mengemasi barang-barang untuk pergi, beberapa rekan kerja melihatku. Dengan tatapan yang menghindar dan berbisik-bisik. Lihat, kan, aku dipaksa keluar. Menurut kabar yang bocor dari bagian SDM, katanya aku diduga menyiksa seorang gadis kecil. Polisi bahkan sudah datang ke rumah. Astaga, benar-benar tidak terlihat. Biasanya terlihat pendiam dan jujur. Ternyata dia seorang psikopat. Melihat orang yang terlihat jujur itu yang paling menakutkan. Benar kan? Seorang pria hampir 30 tahun. Setiap hari mengurung diri di rumah. Bahkan tidak punya pacar. Pikirannya pasti sudah terganggu. Pemilik warung di bawah juga berubah sikap. Bu, kola dingin 3 yuan, kan? Yang dingin habis. Cuma yang suhu ruangan. Kan di lemari es itu ada? Lemari esnya rusak. Tidak dingin, jadi tidak dijual. Bully, sudah pulang belanja ya? Ya, yo, pulang kerja lebih awal ya? Bantu saya tekan tombol lantai 8 ya? Tidak usah, saya tekan sendiri. Jangan mendekat. Saya membuka grup WhatsApp penghuni kompleks. Ada yang mengirim pesan. Dengar-dengar pria lajang di unit 801 gedung 7 diperiksa polisi. Katanya karena menyiksa anak kecil. Benarkah itu? Bukankah dia tinggal sendirian? Dari mana ada anak kecil? Siapa yang tahu? Pikiran orang aneh itu sulit ditebak. Seorang pria dewasa yang setiap hari mengurung diri di rumah bermain game. Itu sudah tidak normal. Nanti semua jaga anak-anak kalian. Baik-baik, jauhi dia. Orang seperti ini bagaimana pantas tinggal di kompleks kita? Bisakah dia dipindahkan? 3 hari lalu di aplikasi Kencan. Aku janjian ketemu cewek itu akhir pekan ini. Sekarang dia kirim pesan minta maaf. Akhir pekan ada urusan mendadak, ditunda saja. Gak apa-apa, kamu urus dulu. Siapa sih yang melapor? Rekan kerjaku? Gak mungkin. Teman? Aku gak punya banyak teman. Jadi lebih gak mungkin lagi. Aku cek daftar kontak di ponsel. Berhenti di grup keluarga. Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, kita satu keluarga. Kalau bicara tentang kakakku Yolei dan istrinya Sangli, tidak harus menyebut orang tuaku. Ibuku sejak kecil sudah memihak kakakku. Bukan sekadar memihak secara samar-samar, tapi secara terang-terangan dan tanpa malu-malu. Yolei 4 tahun lebih tua dariku. Sejak kecil dia tidak pandai belajar dan temperamennya buruk. Tapi di mulut ibuku, kakakmu itu susah payah. Sedangkan aku, sejak kecil nilainya bagus. Lulus masuk universitas. Lulus dan mendapat pekerjaan yang lumayan. Ibu saya berkata, kamu adik, itu sudah seharusnya. Saat Yolei menikah, orang tua saya mengeluarkan 200.000 yuan sebagai uang muka. Untuk membantunya membeli rumah. Ketika saya sudah cukup umur untuk membeli rumah,
Saya bertanya kepada ibu saya ingin membeli rumah tipe kecil dengan cicilan, tapi masih kurang beberapa puluh ribu yuan untuk uang muka. Apakah keluarga bisa membantu? Keluarga sudah tidak punya uang lagi. Pernikahan kakakmu menghabiskan banyak biaya. Kamu cari cara sendiri. Setelah berhemat selama 3 tahun, ditambah uang, aku membeli rumah ini dengan cicilan sendiri. Biaya renovasi 30 ribu yuan, yang kudapatkan dari lembur di akhir pekan. Ibuku tidak pernah memberiku sepeser pun. Hari pindah ke rumah baru, ibuku datang melihat sebentar. Aku kira dia akan berkata, anakku benar-benar hebat, tinggal sendirian di tempat sebesar ini sayang sekali. Keluarga kakakmu bertiga berdesakan di perumahan lama itu. Kenapa kamu tidak bertukar rumah saja? Kakakmu sedang kesulitan keuangan. Pinjamkan dia sedikit. Setiap kali hanya meminjam, dan tidak pernah mengembalikannya. Aku bahkan belum punya pacar yang serius, tapi malah harus menafkahi kakakku. Kemudian Yolei menikahi Zhang Li. Zhang Li diperkenalkan oleh rekan kerjanya. Penampilannya lumayan, tapi mulutnya sangat manis. Yo Yuan adikku. Selamat tahun baru. Begitu masuk pintu, dia memanggilku Yo Yuan adikku dan memberiku amplop merah saat tahun baru. Yo Yuan, istrimu sedang hamil. Bisakah kursi pijatmu dipindahkan ke rumah kami dulu? Yo Yuan, Xiaoya akan masuk TK. Biayanya lumayan mahal. Bisakah kamu? Yo Yuan, kamu kan penghasilannya lebih dari 10.000 sebulan. Lagi pula nggak ada tempat buat belanjain uangnya. Kenapa nggak bantuin kakakmu? Setiap kalimatnya diucapkan dengan nada seolah-olah aku berhutang pada mereka. Seolah-olah uang yang aku hasilkan memang seharusnya untuk mereka belanjakan. Tapi yang paling bikin aku sedih adalah saat makan malam tahun baru tahun lalu. Di depan seluruh keluarga, Zhang Li berkata, Yo Yuan, lihatlah, kamu sudah 28 tahun. Bahkan pacar pun belum ketemu. Menurutmu, buat apa kamu punya rumah itu? Tinggal sendirian pasti sepi dan sunyi. Berikan saja rumah itu ke kakakmu. Pindah kembali tinggal di rumah orang tua. Keluarga kita jadi lebih ramai. Kakak ipar, itu rumah yang kubeli sendiri. Aku tahu. Tapi kamu kan nggak bisa tinggal sendirian di sana. Aku beli sendiri. Terus kenapa? Keluarga kan. Nggak perlu membedakan milikmu dan milikku. Kita satu keluarga, nggak perlu bicara dua lidah. Di sana tinggal beberapa orang. Apa salahnya kamu ngasih tempat? Aku diam saja. Setelah makan, aku langsung pergi. Saat pergi, aku mendengar Zhang Li berkata kepada ibuku, lihat dia. Memang begitulah sifatnya. Pantas saja tidak bisa dapat pacar. Jangan hiraukan dia memang keras kepala sejak kecil. Tidak lama setelah tahun baru, Zhang Li mulai sering meneleponku. Yo Yuan, Xiaoya, kangen sama paman? Mampir ke rumah makan malam dong. Ibu Yo Yuan sedang sakit-sakitan. Kamu pulang saja lihat dia. Nanti akhir pekan saja. Lalu ibuku turun tangan sendiri. Yo Yuan, ada apa sebenarnya denganmu? Kakak iparmu bilang kamu tidak mengangkat teleponnya. Ibu, aku sedang sibuk. Sibuk apa? Kamu kan programmer, bisa sibuk sampai tidak mengangkat telepon. Ibu, rumahku tidak akan kuberikan pada orang lain. Siapa yang bilang akan kuberikan pada orang lain? Itu kakakmu. Kakakku juga orang lain. Yo Yuan, dengarkan baik-baik. Kamu keluar dari rahimku. Barang-barangmu adalah milik keluarga ini. Kakakmu menikah lebih dulu dan bebannya berat. Membantunya apa salahnya? Ayahmu dulu tidak memprioritaskanmu dengan hal-hal terbaik. Kamu bisa masuk universitas. Sekarang kamu sudah merasa mandiri. Bahkan tidak mau mendengarkan kata-kata ibu kandungmu sendiri. Ayahku dulu memprioritaskanku. Sejak kecil, aku memakai sisa-sisa pakaian Yolei. Saat ayahku paling memprioritaskanku adalah ketika dia membelikanku 1 kotak mie instan sebelum ujian masuk universitas. Sedangkan saat kakakku, Yolei, mengikuti ujian masuk universitas, ayahku mengambil cuti sebulan untuk menemaninya belajar di rumah. Ibu, rumahku tidak akan kuberikan kepada siapapun. Sejak aku, situasinya tenang selama sebulan. Aku pikir mereka sudah menyerah. Sekarang kalau dipikir-pikir, ketenangan selama sebulan itu, mungkin bukan karena menyerah, tapi karena mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Kami sudah mengklarifikasi situasi ini secara mendasar. Di apartemenmu ini, memang tidak ada jejak kehidupan anak di bawah umur. Hubungan sosialmu, tempat kerjamu, dan tetanggamu sudah kami kunjungi. Kamu memang lajang. Yang paling penting, kamu setuju agar kami mengakses dan memulihkan data ponselmu. Semua riwayat obrolan di aplikasi media sosialmu, riwayat transaksi, bahkan riwayat penelusuran. Sudah kami, Yo Yuan. Riwayat media sosialmu dalam setengah tahun terakhir sangat bersih. Kamu menambahkan 3 orang calon pasangan kencan di WeChat. Riwayat obrolan terpanjangnya berlangsung selama 4 hari, dan pesan terakhir dikirim oleh pihak lawan. Kita tidak cocok. 2 orang lainnya menghapusmu masing-masing pada hari pertama dan kedua. Ini tidak perlu dibacakan lagi, kan? Ada 1 calon pasangan kencan yang mengajak makan malam. Saat makan setengah jalan, dia pergi ke toilet dan tidak kembali. Kamu yang bayar, kan? Ya, Yo Yuan, aku bisa dengan tegas memberitahumu bahwa kamu sudah sepenuhnya dibebaskan dari kecurigaan. Laporan ini palsu, tapi ada satu hal yang mungkin ingin kamu ketahui. Siapa yang melapor? Tentu saja. Pelapor mengirimkan laporan melalui platform online. Alamat IP-nya sudah dilacak lokasinya. Mengarah ke apartemen Sun Shine, Blok 3,
Unit 402, Jalan Xinhua nomor 56. Itu adalah rumah kakakku, Yole. Lebih tepatnya, itu adalah rumah kakak iparku, Zhang Li. Materi laporan ini ditulis dengan sangat rinci, bahkan normal. Pelapor menggambarkan alamat rumahmu, lantai, nomor unit, bahkan tata letak ruang tamu rumahmu. Dia juga menyertakan foto seorang anak dengan luka di lengan dan wajah. Namun, kami telah membandingkan foto itu. Foto tersebut telah diedit. Foto aslinya adalah seorang gadis berusia sekitar 5 tahun, yang tidak memiliki luka sama sekali. Apakah kamu mengenal anak ini? Aku mengenalnya. Ini adalah Xiaoya, putri kakak dan kakak iparku. Keponakanku sendiri. Yo Yuan, langkah selanjutnya terserah Anda. Laporan palsu akan dikenakan tanggung jawab hukum. Jika Anda ingin menuntut saya, silakan. Kembalilah dulu dan pikirkan baik-baik apa yang akan Anda lakukan. Hubungi saya kapan saja jika perlu. Selain itu, saya ingatkan Anda, Yo, jangan bertindak gegabah dalam hal seperti ini. Mengumpulkan bukti lebih penting daripada apapun. Saya mengerti. Terima kasih, Inspektur Zhang. Setelah keluar dari kantor polisi, saya menemui teman sekamar saya di Universitas, Chen Yang. Dia sekarang bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum. Istri kakak Anda menggunakan foto putrinya sendiri yang telah diedit untuk melaporkanmu melakukan kekerasan terhadap anak. Benar, kamu karena itu diberhentikan sementara, kan? Orang-orang di kompleks perumahan sedang membicarakanmu. Tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Jika kasusnya berat, hukuman penjara maksimal 3 tahun. Selain itu, jika kamu bisa membuktikan bahwa laporannya secara langsung menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan reputasimu, kamu juga bisa mengajukan gugatan ganti rugi perdata. Bukti apa yang aku butuhkan? Pertama, hasil pelacakan IP sudah kamu miliki. Kedua, laporan forensik tentang foto yang diedit. Polisi seharusnya bisa menerbitkannya. Ketiga, jika kamu bisa mendapatkan bukti pengakuan langsung darinya, misalnya rekaman suara, itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana cara merekamnya? Orang seperti iparmu, setelah melakukan hal seperti ini pasti akan memamerkannya kepada orang lain. Apakah kamu punya cara untuk mendekati lingkaran pertemanannya? Aku punya ide. Zhang Li punya sahabat perempuan bernama Zhao Min. Suami Zhao Min, Wang Ge, aku kenal. Wang Ge dulu teman main kartu kakakku, Yole. Kami pernah minum-minum beberapa kali secara pribadi. Hubungan kami cukup baik. Rekaman suara yang bagus. Riwayat obrolan WeChat. Kumpulkan semua yang pernah dikatakan Zhang Li. Jangan terburu-buru berkonfrontasi. Keuntungan terbesarmu saat ini adalah dia belum tahu bahwa kamu sudah mengetahuinya. Baik, aku akan segera mengajak Wang Ge minum-minum akhir pekan ini. Kak, apa kamu punya waktu luang akhir pekan ini? Minum-minum? Akhir pekan oke, tempat biasa. Setelah pulang, aku membuka Moments dan menemukan harga properti di kompleks ini sekarang sudah 20.000 per meter persegi. Ada orang-orang yang benar-benar hanya menempati tempat tanpa berkontribusi. Ada orang-orang seperti aku, keluarga harus utuh. Keluarga beranggotakan 5 orang. Tanpa aku telusuri, sampai menemukan satu catatan yang bikin aku merinding. Lily, lihat, sekarang pengawasan ketat. Urusanmu itu nggak ada masalah kan? Bu, tenang aja. Waktu melapor aku pakai anonim, jadi nggak bisa dilacak. Ya udah, kalau urusan ini beres, Yo Yuan pasti nggak bakal tahan. Nanti suruh dia pindahkan kepemilikan rumah ke kita aja. Ibuku tahu. Ibuku nggak cuma tahu, tapi dia juga terlibat dengan Chen Yang. Bukti tambah satu lagi. Aku baru aja merapikan album foto, dan nemu kalau aku tanpa sengaja memotret riwayat obrolan ibu dan Zhang Li. Ibu juga terlibat. Jangan sampai ketahuan. Terus kumpulkan bukti. Istri kakakmu sudah bertekad untuk menghancurkanmu. Kamu harus pikirkan baik-baik apakah mau menyelesaikan semuanya sekaligus. Begitu bukti cukup, sebaiknya di acara di mana semua orang hadir. Hancurkan dia sekali untuk selamanya. Tanggal 15 bulan depan adalah ulang tahun ke-60 ayahku. Seluruh keluarga akan datang. Semua paman dan bibi akan ada oke. Maka katakan saja di hari itu, adik, kenapa hari ini ada waktu buat minum bareng kakak? Wah, wajahmu kayak hantu gitu. Baru-baru ini begadang nulis kode. Ya, Kak Wang. Apakah Kak Zhao Min dan Zhang Li masih sering berhubungan belakangan ini? Ngobrol setiap hari, kayak orang yang sama aja. Lalu, apa yang sedang Zhang Li kerjakan belakangan ini? Lagi sibuk merencanakan sesuatu untuk menjebakmu, dong. Maksudnya apa? Adik, aku kasih tahu ya. Terakhir kali kakak iparmu makan di rumah kita. Minum sedikit minuman keras. Dia langsung ngomongin Zhao Min. Aku bilang sama kamu, rumah Yo Yuan itu cepat atau lambat bakal jadi milik kita. Aku udah punya cara. Dia bilang, cara apa? Gak bakal berhasil. Terus dia ngomong dengan misterius. Bikin dia gak betah di sana. Kak, kamu bisa lihat riwayat obrolan WeChat antara Kak Zhao Min dan Zhang Li? Ada apa? Ada masalah? Dia pakai foto putrinya sendiri yang diedit, lalu lapor ke polisi kalau aku menyiksa anak. Sialan, itu terlalu kejam. Menggunakan foto putri kandungnya sendiri untuk melapor palsu ke polisi. Apa dia masih manusia? Karena hal ini, aku diskors dari perusahaan. Orang-orang di kompleks perumahan melihatku seolah melihat hantu. Kalau bukan karena polisi mengungkap kebenarannya, aku pasti sudah ditahanan sekarang.
Rumah seluas 40 meter persegi ini, secara otomatis menjadi milik kakak dan ipar perempuanku. Aku paling benci wanita yang licik dan jahat. Tunggu saja, aku akan menelepon ipar perempuanku dan tanya. Sayang, cek riwayat obrolan WeChat MU dengan Zhang. Periksa tangkapan layar obrolan sebulan terakhir dan kirimkan padaku. Sudah larut malam, apa yang kamu pikirkan? Untuk apa kamu butuh riwayat obrolannya? Jangan tanya kenapa, kirim saja kalau disuruh. 15 menit kemudian, tangkapan layar Zhao Min terkirim. Kakak Wang menyerahkan ponselnya padaku. Aku membacanya satu persatu, sampai tekanan darahku naik. Selesai sudah, kali ini Yo Yuan pasti akan diselidiki. Dia bahkan tidak punya pacar. Bagaimana dia bisa menjelaskan? Tunggu sampai dia kehilangan pekerjaannya, lihat apakah dia masih berani marah. Nanti, dia pasti akan menyerahkan rumahnya dengan patuh. Kamu terlalu kejam. Kejam apa? Dia kan jomblo, rumah sebagus ini. Apa haknya? Kita, Xiaoya, bahkan tidak punya kamar sendiri. Lagi pula, ini nasib sial. Siapa yang tahu kalau itu aku? Lagi pula, bahkan jika terungkap bahwa aku adalah kakak iparnya, apa yang bisa dia lakukan padaku? Lapor ke polisi? Dia tidak mau rumah ini lagi. Orang tuanya semua di pihakku. Dia sendirian tidak bisa berbuat apa-apa. Yo Yuan, jangan bertindak gegabah. Aku tidak gegabah. Kakak, bisakah kau simpan salinan catatan ini untukku? Tidak masalah. Ada satu hal lagi. Tanggal 15 bulan depan ayahku ulang tahun ke-60. Seluruh keluarga akan datang. Hari itu kau dan Kak Zhao Min jangan pergi. Tinggal sampai akhir, ya? Setelah pulang, aku menyusun semua bukti. Catatan pelacakan IP, analisis foto yang diedit, dan tangkapan layar obrolan WeChat. Itu belum cukup. Aku butuh lebih banyak. Orang seperti ipar perempuanku ini, mungkin tidak hanya melakukan satu hal ini. Periksa riwayat kreditmu. Atas saran Chen Yang, aku memeriksa status kartu kredit di bank. Setelah menunggu 2 jam, laporan menunjukkan bahwa ada kartu kredit dengan limit 50.000 yuan atas namaku. Aku tidak punya kartu itu. Aku tidak pernah mengurusnya. Kartu kredit ini sebesar 47.000 yuan. Zhang Li menggunakan data identitasku untuk mengurus kartu kredit dan menghabiskan 47.300 yuan. 47.000 ditambah lebih dari 60.000 yang dipinjamkan kepada kakakku Yolei selama bertahun-tahun. Ditambah reputasiku. Berapa banyak yang telah dirampok keluarga ini dariku? Aku mengirim tangkapan layar ke Chen Yang, penipuan kartu kredit, menggunakan data identitas orang lain untuk mengajukan kartu kredit, dapat dituntut secara pidana. Kakak iparmu ini seperti menantang nasib. Buktinya sudah cukup. Langkah selanjutnya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku berpikir sejenak, lalu membalas 4 kata. Bisa ditangkap sekarang. Yo Yuan datang. Lama tidak bertemu. Ya, lagi sibuk apa? Nggak ada yang sibuk. Ayo masuk cepat. Mama dan papa lagi nungguin kamu. Kamu datang karena ulang tahun ke-60 papa. Gimana bisa aku nggak datang? Papa udah minum beberapa gelas. Mukanya merah merona. Setelah beberapa putaran minum, Zhang Li mendekati papa. Aku angkat gelas untukmu. Semoga papa sehat selalu dan segala sesuatunya lancar. Oke. Mama dan papa, karena hari ini seluruh keluarga ada di sini. Aku mau ngomongin sesuatu. Apa itu? Xiao ya tahun depan mau masuk SD. Soal rumah di zona sekolah, aku dan Yolei udah. SD di daerah kami kurang bagus. Tapi perumahan Yo Yuan itu masuk wilayah SD eksperimental. Jadi, Yo Yuan, bisakah kamu membiarkan Xiaoya mendaftar di rumahmu? Soal ini aku juga mau ngomong. Yo Yuan, kan cuma kamu yang tinggal di rumah itu, mendaftar di sana nggak bakal ganggu. Xiaoya kan keponakanmu sendiri. Tolong dong. Iya, Yo Yuan. Kan kita satu keluarga. Ini kan cuma urusan kecil. Yo Yuan, nanti kalau kamu punya anak, biarkan saja Xiaoya yang pakai dulu. Semua orang menatapku. Seolah-olah ini adalah hal paling wajar di dunia. Ada apa dengan kakak ipar? Kamu menyebut soal pendaftaran KTP. Jadi aku mau memanfaatkan kesempatan ini saat seluruh keluarga berkumpul untuk membahas sesuatu. Mungkin kalian tidak tahu. Sebulan yang lalu ada yang melaporkan aku secara anonim karena diduga melakukan kekerasan terhadap anak. Polisi datang ke rumahku dan menggeledah selama 3 hari. Setelah selesai, mereka menemukan bahwa aku bahkan tidak punya pacar. Apalagi anak. Siapa yang begitu jahat? Benar, siapa yang melapor? Kakak, kamu tahu siapa? Bagaimana aku tahu siapa yang sebodoh itu? Iya, aku juga merasa aneh. Tapi polisi melacak alamat IP pelapor. Di apartemen Sun Sine, Blok 3, Unit 402, Jalan Xinhua nomor 56. Itu bukan. Itu rumah kakakku. Alamat IP apa? Apa ini salah? Mungkin orang lain yang nyambung wifi. Benar. Mungkin ini salah paham. Yo Yuan, jangan bicara sembarangan. Hari ini ulang tahun ayah. Iya, hari ini ulang tahun ayahmu. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan lain kali. Jangan merusak suasana di sini. Yo Yuan, kita kan satu keluarga. Bicaralah dengan baik-baik. Tapi kalau polisi salah, jangan sembarangan menuduh orang. Yo Yuan, bagaimana mungkin kakak iparmu melakukan hal seperti itu? Pasti ini salah paham. Yo Yuan, bagaimana bisa kamu mencurigai aku seperti ini? Aku kan kakak iparmu.
Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kamu benar-benar menyakiti hatiku. Lily, jangan menangis. Yo Yuan memang punya temperamen yang menyebalkan. Yo Yuan, minta maaf padaku. Segera minta maaf pada kakak iparmu. HMPH, minta maaf? Baiklah, dengarkan dulu ini. Kalau sudah beres, pihak Yo Yuan pasti akan diselidiki. Dia bahkan tidak punya pacar. Bagaimana dia bisa menjelaskan semuanya? Tunggu sampai dia kehilangan pekerjaannya, lihat apakah dia masih berani. Nanti dia akan menyerahkan rumahnya dengan patuh. Dia seorang lajang yang tinggal di rumah sebagus itu. Apa haknya? Kakak ipar, apakah aku masih harus minta maaf? Zhang Li terdiam dengan mulut terbuka sekitar 5 detik, lalu berkata, ini hanya mengambil bagian dari kalimat. Aku hanya bercanda. Saat itu aku mabuk dan bercanda dengan sahabatku. Hao Min, kau Hao Min, kau mengkhianatiku. Apa kau ini sahabat? Kakak ipar, ini bukan satu-satunya bukti. Ini pesan WeChat yang dikirim ibuku ke Zhang Li. Kalian bisa lihat bersama. Lily, lihat, sekarang penyelidikannya ketat. Urusanmu tidak ada masalah, kan? Ibu, tenang saja. Saat laporan itu aku pakai nama samaran, jadi nggak bisa dilacak. Ya sudah, urusan ini selesai. Pihak Yo Yuan pasti nggak bisa bertahan. Nanti suruh dia pindahkan kepemilikan rumahnya ke kita saja. Ini semua benar. Ya ampun, hatinya terlalu jahat. Bu, ini kamu sendiri yang kirim. Yang itu kamu nggak tahu. Kamu dan kakak ipar bekerja sama melaporkan rumah anak kandungmu sendiri. Aku nggak tahu. Aku nggak bermaksud begitu. Belum selesai. Ini laporan kredit pribadiku. 8 bulan lalu, ada orang menggunakan data identitas saya untuk mengajukan kartu kredit. Saya tidak tahu dan tidak pernah memberi izin. Dia menghabiskan 47.300. Semua catatan belanja ada di mall yang sering dikunjungi Zhang Li, toko perlengkapan bayi, dan lembaga pendidikan. Ipar, siapa yang mengurus kartu ini? Menggunakan identitas orang lain untuk mengurus kartu kredit. Diduga melakukan tindak pidana penipuan kartu kredit. Dengan jumlah yang cukup besar, hukuman penjara maksimal 3 tahun. Ditambah dengan tindak pidana fitnah. Berapa tahun hukuman yang akan kamu terima? Ipar? Bicara dong, Yole. Biasanya, kamu kan banyak bicara? Bicara dong, Yole. Kamu? Apa kamu benar-benar seorang pria? Kakak, kamu juga punya sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada semua orang, kan? Mengapa kakak ipar begitu terburu-buru ingin mengambil rumahku? Pasti semua orang penasaran, kan? Karena kakku punya utang judi. Berapa jumlahnya aku tidak tahu. Tapi kakak ipar pernah bilang ke Zhao Min, kalau tidak segera mencari cara, orang-orang itu akan datang ke rumah. Yole, kamu berjudi? Kamu berani berjudi? Bukan, bukan seperti itu. Bagaimana bisa jadi begini? Jadi, dari awal sampai akhir adalah utang kakakku sebelum berjudi. Istri kakakku ingin merebut rumahku untuk melunasi utang itu. Ibuku ikut membantu. Demi memaksaku menuruti kehendaknya. Istri kakakku melaporkan aku secara anonim. Menggunakan foto Xiaoya yang dipalsukan dengan luka-luka. Akibatnya aku diskors, dibicarakan oleh rekan kerja, dan dipandang sebagai monster oleh tetangga. Reputasi aku hancur total. Dan kalian pikir ini keluarga? Seharusnya kalian mengalah. Oh ya, istri kakak, kau benar. Aku memang belum pernah berhasil dalam perjodohan. Tapi aku punya sebuah rumah yang aku peroleh dengan susah payah, sepeser pun. Kamu punya suami, anak, dan mertua. Tapi tak ada satupun hal yang bersih darimu. Tuduhan palsu, penipuan kartu kredit, surat peringatan dari pengacara akan sampai besok. Kakak ipar, pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu akan menjelaskan pada Xiaoya? Kenapa ibunya harus masuk penjara? Aku kembali untuk menyelamatkanmu. Di luar sedang gerimis. Aku berdiri di bawah hujan, menarik napas dalam-dalam. Ponselku berdering. Itu Wang Ge. Halo, bro. Keren banget. Terima kasih, bro. Aku menutup telepon. Ada pesan lain. Dari Chen Yang. Polisi Zhang bilang bisa langsung diajukan ke pengadilan. Kamu tentukan waktunya. Aku balas 2 kata. Besok. Keesokan paginya aku pergi ke kantor polisi. Yo sudah ada di sana. Aku sudah lihat berkasnya. Buktinya cukup. Tuduhan palsu dan fitnah. Bisa diajukan ke pengadilan. Soal kartu kredit, kamu lapor ke bank. Mereka juga akan menerimanya. Lapor lagi. Yo menyuruhku membuat catatan keterangan. Detail dari awal sampai akhir. Setelah selesai, Yo menatapku. Kakak iparmu, kami akan memanggil. Pihak sana, termasuk ibumu. Dia juga diduga bersalah karena tidak melapor padahal tahu dan bersekongkol. Tapi mengingat hubungan keluarga kalian, kami akan mengikuti prosedur. Pak polisi, catatan obrolan itu benar-benar hanya bercanda. Dan rekaman itu Zhao Min memotong-motong kata-katanya. Aku cuma ngomong doang. Aku nggak niat bener-bener nyakitin dia. Foto ini anakmu. Kamu pakai aplikasi, Meidu, buat bikin bekas luka. Kamu pakai foto ini, buat laporin ke Nieming bahwa adikmu pamanmu melakukan penganiayaan anak. Tahu apa namanya itu? Itu disebut tindak pidana fitnah. Memasukkan fakta untuk melaporkan orang lain ke pihak berwenang.
dengan niat agar orang tersebut dijerat pidana. Jika kasusnya berat, hukuman maksimal 3 tahun penjara, kurungan, atau denda. Kamu menyebabkan Yo Yuan diskors, dan reputasinya hancur. Itu bisa dikategorikan sebagai kasus berat. Aku tidak sengaja. Aku cuma mau menakut-nakuti dia. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja. Kamu bilang ke temanmu sudah pasti. Nanti reputasinya hancur dan dia kehilangan pekerjaan. Itu disebut tidak sengaja. Selain itu, Yo Yuan punya kartu kredit yang bukan dia yang ajukan. Limit yang sudah dipakai 47.300. Catatan transaksi menunjukkan semuanya di tempat-tempat yang sering kamu kunjungi. Menggunakan identitas orang lain. Untuk mengajukan dan menggunakan kartu kredit. Itu diduga sebagai tindak pidana penipuan kartu kredit. Jumlah di atas 50.000 sudah termasuk jumlah yang besar. Kamu sudah pakai 47.000. Tinggal kurang 3.000 sudah termasuk jumlah yang besar. Tapi tahukah kamu, di pihak bank mungkin masih ada bunga dan biaya administrasi. Ditambah itu semua, jika sudah cukup, aku akan mengembalikan uangnya. Pak polisi, aku akan segera mengembalikan uangnya. Mengembalikan uang adalah mengembalikan uang. Kejahatan adalah kejahatan. Tanda tangani saja. Chen yang mengirim pesan kepadaku bahwa Zhang Li dibebaskan dengan jaminan. Untuk sementara tidak ditahan. Saat itu, paman menelepon. Halo, Yuan kecil, istri kakakmu memang salah. Tapi apa? Tapi dia tetap ibu dari Xiaoya, paman. Dia menggunakan foto Xiaoya untuk melaporkan saya melakukan kekerasan terhadap anak. Xiaoya adalah putrinya, tapi juga alatnya. Saya menutup telepon. Tak lama kemudian, bibi kedua menelepon, jangan pergi jauh-jauh. Istri kakakmu sudah diberi pelajaran. Bisakah kamu? Ibu Yo Yuan memohon padamu. Jangan laporkan istri kakakmu. Kalau dia masuk penjara, bagaimana dengan Xiaoya? Ayahmu hari ini marah sampai tekanan darahnya naik. Sudah terbaring di tempat tidur. Apakah kamu ingin membiarkan keluarga ini hancur? Ibu, bukan aku yang menghancurkan keluarga ini, tapi kalian. Kau dan kakak iparmu bersekongkol melaporkan anak kandungmu sendiri. Di WeChat kau bilang, biarkan dia menyerahkan rumahnya saja. Siapa yang menghancurkan keluarga ini, kau sendiri tahu di dalam hatimu. Pagi hari ketiga, terdengar ketukan di pintu. Aku berjalan ke sana untuk membukanya. Di luar berdiri kakakku, Yo Lei, dan Yo Yuan. Mereka masuk dan berkata, maaf, berapa utang judi yang kau miliki? 230.000, 230.000. HMPH, penghasilanmu sendiri tidak cukup untuk melunasinya. Jadi kamu menyuruh istrimu untuk merebut milikku. Aku tidak menyuruhnya. Kamu juga tidak menyuruhnya. Saat dia melaporkan aku, kamu tahu. Kamu tahu semuanya. Tapi kamu tidak menghentikannya. Karena kamu juga menginginkan rumahku. Kamu sama seperti Zhang Li. Sama seperti ayah dan ibu. Kalian semua menganggap barang-barangku adalah milik kalian. Sejak kecil, aku memakai baju bekasmu dan menggunakan barang-barang yang tidak kamu inginkan. Saat kamu menikah, ayah dan ibu memberikan 200.000. Saat aku membeli rumah, tidak ada sepeser pun dari kalian. Selama bertahun-tahun aku meminjamkanmu lebih dari 60.000. Tapi kamu tidak pernah mengembalikan sepeser pun. Aku menahannya, berpikir, sudahlah, kamu kan kakak kandungku. Tapi istrimu melaporkan aku melakukan kekerasan terhadap anak. Istrimu menggunakan foto putrimu untuk berjualan. Istrimu menggunakan identitasku untuk membuat kartu kredit dan menghabiskan 47.000, dan reaksimu adalah menyuruhku untuk tidak menuntut dan pergi saja. Mulai hari ini, aku tidak punya kakak lagi. Utang judi Yo Yuan, bayar sendiri. Biaya pengacara juga tidak akan kubayar. Pergilah. Yo Yuan. Kasus Zhang Li berjalan sangat cepat. Kejaksaan sudah menyetujui tuntutan atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus penipuan kartu kredit juga sudah dilaporkan secara resmi ke pihak bank. Dengan 2 kasus yang menumpuk, dia tidak bisa menahannya lagi. Apa yang dia pikirkan? Pengacara Zhang Li baru saja berkomunikasi denganku. Untuk mediasi. Mediasi, ya. Kata-kata asli pengacara pihak lawan adalah, Zhang Li bersedia mengembalikan seluruh uang kartu kredit, ditambah ganti rugi atas kerugianmu dan kerugian akibat perceraian. Dengan harapan bisa mendapatkan surat maaf darimu, agar mendapat hukuman yang lebih ringan di pengadilan. Berapa tawarannya? 50.000 tidak cukup. Aku tahu. Sebutkan angkanya. Aku akan negosiasi dengan mereka. Pokok utang kartu kredit 47.000, ditambah bunga dan biaya administrasi selama 8 bulan sebesar 8.000. Ganti rugi atas hilangnya penghasilan selama saya diskors oleh perusahaan, dihitung berdasarkan gaji bulanan saya sebesar 12.000. Ganti rugi kerugian moral 50.000. Totalnya 117.000. Benar, 117.000. Tidak boleh kurang sepeser pun. Baiklah, saya akan meletakkan angka ini di atas meja pengacara lawan. Tapi kamu harus siap mental. Angka ini mungkin akan membuat mereka merasa sakit hati. Kalau sakit, ya kurus saja. Dan yang paling penting, sampaikan pada mereka bahwa kamu bilang, meskipun dia membayar penuh 117.000, saya tidak akan menarik tuntutan pidana. Saya tidak akan menandatangani surat pernyataan maaf satu kata pun.
Saya akan segera menyampaikannya. Haha. Bro, dengar-dengar istrimu bermasalah. Hubungan dengan Zhang Li sudah benar-benar hancur. Bagaimana kamu tahu? Saya dengar dari Zhao Min. Kamu kirimkan syarat 117.000. Zhang Li diam selama 2 hari. Lalu akhirnya setuju dengan berat hati. Bilang uangnya akan ditransfer ke rekeningmu dalam 3 hari. Ini satu-satunya kesempatan dia untuk mengurangi hukuman 2 tahun. Dia harus mengumpulkan uang itu dengan cara apapun. Intinya bukan itu. Intinya, putusan akhir belum keluar. Tapi Zhang Li dan Yao Lei sudah bercerai. Siapa yang mengajukan cerai? Yao Lei yang mengajukan. Tapi kamu pikir itu, karena kakakmu tiba-tiba merasa bersalah, dan merasa wanita itu terlalu kejam? Omong kosong. Itu karena kreditor Yao Lei sudah datang menagih. Nama Zhang Li sekarang terjerat kasus pidana, sedangkan Yao Lei punya utang judi lebih dari 200.000. Keduanya bersatu hanya akan saling menyeret ke jurang kehancuran. Saat bencana mendekat, mereka kabur masing-masing. Lalu bagaimana dengan Xiao Ya? Hak asuh Xiao Ya diberikan kepada Zhang Li. Tapi Zhang Li sekarang sedang menunggu putusan pengadilan dan bahkan tidak punya sumber penghasilan tetap. Zhao Min bilang ke aku, ibu kandung Zhang Li datang dari kampung halaman untuk bantu jaga anak. Katanya begitu masuk rumah, ibunya langsung menunjuk hidung Zhang Li dan memarahinya sepanjang sore. Bilang dia gila, pakai foto anak sendiri buat melapor ke pihak berwenang. Kamu mau mati, ya? Ayo minum, bro. Ibu Yoyuan sudah sadar kesalahannya. Ayahmu masuk rumah sakit begitu pulang dari pesta ulang tahun. Baru saja keluar dari rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Bisakah kamu pulang? Lihatlah ayahmu. Malam itu, ponselku tiba-tiba bergetar. Layar menunjukkan panggilan dari ayahku. Yo Yuan. Ayah, maafkan aku. Ibumu memang selalu memihakmu. Kakak, aku tahu. Tapi aku tidak peduli. Selama ini kau pasti merasa dirugikan. Apartemenmu itu kau beli sendiri. Tidak ada yang akan menyentuhnya. Yang milikmu tetap milikmu. Kalau kau tidak mau pulang, aku mengerti. Tapi ayah merindukanmu. Ayah, jaga dirimu baik-baik. Urusan lain kita bicarakan nanti. Aku menutup telepon. Menatap langit-langit lama sekali. Lalu bangun dan memasak semangkuk mie untuk diriku sendiri. Bukan mie instan, tapi mie kering. Aku menemukan 2 butir telur di kulkas. Memecahkannya dan menambahkan sedikit sayuran. Saat memasak, aku teringat masa kecilku. Ibu, aku dapat nilai pertama. Ya, teruskan saja. Kakakmu hari ini juga dipuji guru di sekolah. Makanlah paha ayam untuk menambah tenaga. Dipuji karena apa? Tidak berkelahi. Tidak berkelahi saja sudah layak dapat paha ayam. Dapat nilai pertama hanya layak dapat, ya. Aku habis makan mie, mencuci mangkuk, dan membersihkan dapur. Lalu duduk di sofa dengan tenang. Rumahku seluas 40 meter persegi. Tidak besar, tapi setiap batu bata, setiap dinding, dan setiap sen uangnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Sebulan kemudian, cuaca cerah. Aku mengenakan kemeja rapi, memegang berkas yang dijilid rapi. Masuk ke gedung kantor. Selesai kerja? Kamu sudah pulang? Iya, kata Zhao, manajer muda, yang mendengar suara pintu dibuka lalu tiba-tiba mengangkat kepala, dan bergegas keluar dari balik meja. Wah, Yo Yuan, selamat datang, selamat datang. Ahaha. Soal kejadian sebelumnya, polisi sudah mengklarifikasi semuanya, dan perusahaan juga sudah mengetahuinya. Itu salah paham, benar-benar salah paham. Perusahaan memang agak terburu-buru dalam menangani hal ini. Aku mewakili perusahaan untuk meminta maaf padamu. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Haoge, itu sudah berlalu, sudah berlalu. Meja kerjamu tetap disimpan untukmu. Cepat lihat, sikap rekan-rekan juga sudah berubah. Sekarang mereka malu-malu kalau melihatku. Yo Yuan, dengar-dengar istrimu ditangkap dan ditahan dengan jaminan. Hahaha, hebat, bro. Begitu kejamnya pada kerabat sendiri. Kamu benar-benar sadar. Dulu kami buta. Percaya omongan orang. Jangan dipikirkan, ya. Hong, aku menutup layar game yang sudah aku hentikan sebulan lalu. Membuka editor kode, dan mengetik kode dengan lancar. Pemilik warung kecil itu juga kembali seperti dulu. Xiao Yo, ayo. Kaleng ini aku traktir buat menenangkanmu. Tidak usah, terima kasih. Aku dulu memang cerewet. Ikut-ikutan ribut di grup. Jangan salahkan aku, ya. Rekaman suaramu di grup itu kita semua dengar. Kerabat seperti itu, putus hubungan justru berkah. Transfer WeChat 3 yuan. Pintu lift terbuka. Bibi Li melihatku dan tersenyum sangat ramah. Xiao Yo, pulang kerja secepat ini hari ini? Iya. Bully, soal kejadian tadi, aku sudah dengar. Aduh, ipar perempuanmu itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana bisa dia begitu mengkhianati keluarganya sendiri? Katanya dia sekarang sedang digugat. Pantas saja, benar-benar pantas. Sudahlah, Bully. Aku bilang kan, melihat cara Xiao Yo memperlakukan gurunya.
Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pelapornya adalah ipar perempuannya sendiri. Demi merebut rumah, dia bahkan memanfaatkan anak kandungnya sendiri. Benar-benar keterlaluan. Pemuda itu sendirian berjuang. Membeli rumah itu susah payah. Keluarga ini benar-benar tidak tahu malu. Aku melihat percakapan ini. Tidak berkata sepatah kata pun di grup. Langsung klik keluar dari grup. Ah, inilah yang namanya hidup. Ayo, mari kita bersulang untuk Yo Yuan. Dia bertarung dengan hebat. Terima kasih, Kak Wang. Benar-benar hebat. Orang seperti Zhang Li, aku sudah lama merasa dia tidak cocok. Oh ya, Yo Yuan. Aku punya rekan kerja bernama Xiaolin. Gadis yang baik. Aku ingin mengenalkan kalian. Apakah kamu tertarik? Kencan kali ini berbeda. Xiaolin orangnya baik banget. Terakhir kali kamu juga bilang begitu. Terakhir kali yang mana? Yang makan setengah porsi terus kabur itu? Bukan aku yang kenalin. Hahaha, sudahlah. Urusan kencan begini biarin aja mengalir. Jangan terburu-buru, urus diri sendiri. Dulu. Iya, urus diri sendiri dulu. Malam musim panas. Angin sepo-sepo. Aku berjalan sendirian pulang. Bayanganku ditarik panjang oleh lampu jalan yang redup. Identifikasi berhasil. Gedung 7, unit 801. Yo Yuan. Suara pintu terbuka, lampu otomatis menyala. Rumah seluas 40 meter persegi. Meja kopi bersih-bersih. Tak ada lagi mangkuk mie instan. Minggu lalu beli rice cooker. Akhirnya bisa masak bubur. Aku berdiri di dekat jendela. Ponsel bergetar di saku. Pesan baru masuk. Halo, namaku Ling Ran. Zhao Min bilang kamu orangnya baik. Boleh kenalan? Halo, namaku Yo Yuan. Tapi aku bilang dulu ya, aku nggak jago masak. Tapi aku lagi belajar. Tidak apa-apa, aku juga tidak terlalu jago. Jadi kita bisa bersama-sama tidak jago. Bagus juga.